Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin rekan-rekan semuanya bisa rekan-rekan mitra dan semuanya kita bisa aktifkan kamera terlebih dahulu ya, agar mungkin komunikasinya nanti kita bisa dua arah. Lalu alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam agenda Safety Talk Online. Mungkin sudah kita rutinkan untuk beberapa waktu sebelumnya, dan hari ini adalah jadwalnya untuk pemeliharaan ketenaga listrikan Jakarta Banten. Nah, seperti biasa untuk Safety Talk hari ini mohon dipersiapkan timnya agar kita bisa melihat kembali briefing card-nya rekan-rekan leader kepada timnya. Tadi infonya tidak yang bisa bergabung. Mudah-mudahan bisa langsung kita mulai nih apabila ada tim yang sudah ready. Mungkin itu saja. Untuk mitranya masih mitra yang lama kan ya Mas ya? Atau ada mitra baru? Rika, ya Mbak Rika, sebagai informasi ini tim yang ikut di Safety Talk kali ini adalah tim AMC yang fungsinya adalah melakukan pemeliharaan perangkatnya P2B di GIG. Cuma untuk hari ini Mbak, kondisi tim ini sekarang lagi idle Mbak, karena progres baru selesai kemarin. Jadi tim tidak ada progres ke lapangan sampai nanti mulai di tanggal 1 November baru progres lagi. Ini ada 4 tim di sini dari 4 base camp yang berbeda. Yang pertama adalah tim Jakarta 2 itu dari Cikarang, itu dengan leadernya Akmal, dan anggotanya sudah lengkap semua ya Akmal ya. Halo Akmal, sudah masuk ya Akmal. Ya Pak, hadir. Tim dari Awang, leader itu Aji Santoso. Timnya sudah lengkap ya Aji? Sudah Pak. Ya. Untuk tim dari Bekasi, Bayu, timnya sudah lengkap. Bayu. Ya Mas, minus si Septian kayaknya Mas. Sedang dihubungin Mas. Sudah dihubungi ya. Itu untuk yang selanjutnya tim dari Karet, ini baru Khalid aja ya? Ada yang lain Khalid? Ya demikian Mbak timnya. Ada 4 tim tapi belum komplit semua ya, karena memang hari ini tim AMC ini sedang idle, tidak ada progres untuk PM ke GI gitu. Untuk bulan ini sudah selesai. Oke, baik, terima kasih infonya Mas Rudi. Berarti untuk rekan-rekan hari ini memang belum dijadwalkan kembali untuk ke lapangan karena baru saja menyelesaikan progresnya seperti itu ya untuk pemeliharaan ke GI. Nanti akan dimulai lagi di tanggal 1 November gitu ya. Jadi hari ini mungkin semuanya ready bergabung aja gitu ya, untuk mungkin nanti berarti kita alihkan agendanya ke diskusi dan reminder kembali saja mengenai safety briefing, dan ada satu topik mungkin nanti izin saya bawakan mengenai 5R. Oke, yang pertama mengenai safety briefing dulu kali ya, reminder kembali apa saja yang bisa kita lakukan saat safety briefing. Mungkin bisa dimulai dari tim aja Mbak, nanti kalau memang diminta untuk briefing ya Mbak ya. Gimana Mas? Gimana maaf?
Ini ada simulasi untuk briefing juga nanti atau gimana? Oh, ada sih, Mas. Cuma rekan-rekan ready nggak, Mas, untuk ini, set peralatan mungkin pakai APD-nya gitu? Oh ya, karena kondisinya sedang idle, Heeh. nggak pakai APD sih lagian, Mbak. Oh, gitu. Atau, Iya, tadi ada timnya yang sudah lengkap mungkin, Mas, yang bergabung? Dari iya mana? yang sudah lengkap ini dari Cawang dan Cikarang. Cawang dan Cikarang. Mas Aji dan Mas Oh. Akmal timnya itu sudah siap. Izin Pak, Kondisinya, ya, kita idle kebetulan karena tim ada beberapa yang di luar kota, jadi nggak bisa berbarengan gitu. Cuman kalau untuk penjelasan safety briefing kita siap. Ya, sama juga Pak. Kita mungkin lokasi di tempatnya masing-masing. Oke. Berarti ini leadernya semua berarti yang bergabung ya? Anggota timnya mungkin anggotanya ada juga. Ada, oh, ada ada juga. Ada juga tim anggotanya. Ada juga tapi beberapa aja gitu ya. Nggak semuanya mungkin karena lagi beberapa ada di luar kota. Nggak apa-apa sih. Untuk briefingnya hari ini nanti saya jelaskan kembali lagi aja untuk briefing ketiganya. Lalu dilanjutkan sama sesi untuk nanti ada sedikit materi ya yang saya share mungkin untuk rekan-rekan semuanya. Apabila nanti mungkin akan dilanjutkan progres kembali ke lapangan, jadi bisa nambah insight atau mungkin hal-hal yang bisa diterapkan gitu di lapangan. Saya izin share lagi ya untuk briefingnya. Ya, jadi mungkin reminder aja untuk rekan-rekan, sebelumnya kan sebenarnya sudah pernah di-share mungkin ya, terkait alur pelaksanaan safety briefing ini. Setelah satu siklus, dimulai dari Jakarta, Banten, sampai Sulawesi dan IBT, untuk briefingnya rekan-rekan ini memang kurang lebih sudah ada peningkatan ya, dari aspek-aspek ketiganya. Jadi, tapi saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan perihal alur ini, karena memang ditemukan beberapa tim ini masih belum terlalu membahas aspek K3 dalam safety briefing. Nah, reminder saja untuk briefing K3 ini biasanya dilakukan oleh leader maupun pengawas K3-nya. Mungkin nggak semua tim memiliki pengawas K3. Jadi bisa digantikan oleh leadernya. Yang penting ada satu orang yang ditunjuk sebagai leader atau sebagai penanggung jawab K3 di lapangan. Nah, briefing ini bisa dilakukan pengecekan kesehatan tim. Karena beberapa tim mungkin sekarang dalam kondisi yang kurang sehat atau seperti apa, ini tidak diperbolehkan untuk bekerja. Lalu seluruh tim wajib untuk mengetahui terkait progres pekerjaan yang akan dilakukan pada hari tersebut. Lalu juga untuk biasanya apabila pekerjaan di area GI mungkin kan ada WP dan juga JSA. Kami berharap WP dan JSA ini bukan hanya sekedar dokumen administratif saja, tapi memang diketahui oleh seluruh tim. Setidaknya apabila memang tidak dapat dimengerti dari isi JSA-nya, setidaknya sudah pernah didengar oleh seluruh tim. Lalu tidak kalah pentingnya pengecekan kelayakan APD dan juga tools. Nah, ini yang seringkali saya beritahukan bahwa tools ini juga mungkin ada masa expired dan ada masa kelayakannya gitu. Makanya di briefing ini kita sama-sama mengecek apakah APD dan tools kita masih layak atau tidak. Jangan sampai APD dan tools ini menjadi
suatu alasan adanya kecelakaan kerja gitu. Berawal dari tools dan APD yang sudah tidak layak. Nah, apabila dari pengawas ketiga atau dari leader mungkin ada pengetahuan atau ilmu mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, ini boleh sekalian di-sharing berupa materi. Lalu yang paling terakhir adalah mengenai foto bersama dan juga mungkin video record, video atau foto untuk record dari safety briefing-nya. Nah, ini akan menjadi bukti bahwa rekan-rekan memang sudah melakukan suatu siklus K3, yakni safety briefing. Mungkin itu mengenai safety briefing. Nah, kita harapkan sih ke depannya rekan-rekan boleh untuk melakukan improvement gitu, dipersilakan mengenai aspek-aspek K3. Mungkin salah satu contohnya kemarin ada dari pemeliharaan di wilayah Bali, ini untuk menjaga kekompakan tim, masing-masing leader atau tim mungkin membuat yel-yel ya, untuk mempererat kekompakan gitu, meningkatkan kekompakan dan juga semangat sebelum memulai pekerjaan. Lalu juga mungkin kalau misalnya ada kuis-kuis gitu yang bisa dilakukan, silakan. Nah, itu terkait safety briefing. Satu lagi saya izin sharing mengenai sebentar. Satu lagi saya mau share mengenai 5R. Sebelumnya mungkin izin bertanya terlebih dahulu, kalau tim dari pemeliharaan ketenaga listrikan ini, apakah ada pekerjaannya di outdoor ya Mas Rudi? Atau kebanyakan di indoor? Untuk di outdoor sementara belum ada, Mbak. Masih indoor aja. Untuk di ruang PLC, ruang baterai, dan ruang kontrol. Ya, berarti kebanyakan untuk di area indoor gitu ya. Oke, saya izin sharing mengenai 5R. Sebenarnya ini bisa diterapkan untuk indoor maupun outdoor. Jadi 5R ini yakni ringkas, rapi, resik, rawat, dan juga rajin. Nah, ringkas ini berarti memilah barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Lalu juga memilah barang yang rusak dan juga barang yang masih dapat digunakan dan memilah barang yang harus dibuang dan juga tidak. Nah, ini bertujuan untuk mensimplify atau mungkin membuat tools-tools kerja maupun material kita mungkin yang sudah tidak terpakai ini bisa ditaruh di tempat yang semestinya, tidak dicampur adukan. Nah, untuk meringkas atau mensimplify dari alat-alat dan juga tools kerja yang kita bawa. Lalu yang kedua ada rapi. Rapi ini menata peralatan. Nah, untuk rapi sendiri ini dari peralatan yang memang sering digunakan, lalu juga apabila fungsinya sama, ini mungkin bisa disatukan. Jadi bisa rapi atau mungkin teratur ya. Lalu yang ketiga ini resik. Jadi kita membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu, dan juga sampah. Nah, ini yang ingin saya tekankan, bahwa resik ini bisa dilakukan setelah melakukan progres pekerjaan. Mungkin ada sisa-sisa pengepasan kabel dan lain atau material yang habis pakai yang menjadi sampah, ini jangan ditinggalkan di tempat bekerja ya, tapi kita bawa atau mungkin langsung dibuang ke tempat sampah yang terdekat. Nah, yang selanjutnya ini ada rawat. Jadi, kita merawat seluruh APD dan juga tools yang kita miliki agar bisa mungkin dipakai jangka waktu panjang
itu sesuai masa expirednya. Selanjutnya ini rajin, yakni mendisiplinkan 4 hal yang ada di atas. Nah, ini mungkin agak asing untuk rekan semua yang mengenai 5R, tapi mungkin ada suatu trigger juga, tapi ini mungkin ya untuk di outdoor gitu ya. Jadi suatu ketika ada kabel yang menjuntai ke bawah, itu sisa kabel yang menjuntai ke bawah ternyata masih terkelupas. Nah, ini dalam kondisi hujan ternyata dia teraliri oleh listrik yang ada di sekitarnya. Kebetulan saat itu tiangnya adalah tiang tegangan menengah yang terdapat trafo. Ternyata di sana ada induksi atau teraliri arus listrik dari trafo tersebut. Padahal kan kabel FO kita seharusnya tidak ada tegangannya ya. Nah, ini yang ingin saya tekankan kepada seluruh tim, bahwa kerapihan ini juga harus kita jaga gitu. Jangan sampai ada kabel yang tersisa, lalu mungkin kabel sudah terkelupas, sudah tidak layak dan harus diganti, ini dibiarkan saja. Makanya ternyata ada case yang seperti ini gitu, kabel FO kita teraliri arus listrik. Nah, mudah-mudahan sih semua bisa mengerti dan kita sama-sama supaya memulai 5R ini untuk setiap pekerjaan kita. Karena kalau misalnya lingkungan pekerjaan kita rapi, resik, pasti kan kita juga enak ya dalam melakukan pekerjaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait briefing dan juga 5R yang tadi. Nah, selanjutnya mungkin apabila ada pertanyaan atau mungkin saran dari teman-teman di lapangan atau mungkin sharing mengenai keselamatan dan kesehatan kerja khususnya yang ditemukan kasus di lapangan gitu ya, boleh mungkin dipersilakan. Silakan tim, Ya, kalau ada yang mau didiskusikan. ya boleh. Sebelumnya ini ada 4 tim ya Mas ya dari. Iya, ada 4 tim, Mbak. Oke. Ini wilayah mana aja ya Mas? Wilayah Cikarang, terus wilayah Cawang, Cikarang, Cawang, Bekasi, ya. dan Karet. Oh, dan Karet. Oke, ini tiap tim atau wilayahnya sudah ada pengawas K3-nya ya masing-masing ya Mas? Masing-masing sudah ada. Kebetulan di sini yang punya pengawas K3 itu sekalian dari leadersnya, Mbak. Jadi leadersnya ini sudah punya sertifikat pengawas K3 BNSP. Oke. Oh iya, satu lagi mungkin ya, karena rekan-rekan ini aktif untuk masuk ke GI mengenai pemeliharaan, saya ingatkan untuk vaksinasi booster. Karena salah satunya kan mungkin di GI Cawang ini cukup ketat ya untuk Peduli Lindungi. Jadi apalagi sekarang kan masih waktunya untuk rekan-rekan mungkin menunggu pekerjaan yang selanjutnya di tanggal 1 November. Nah, jadi bisa dipakai waktunya untuk mencari vaksinasi booster bagi yang belum booster. Karena mungkin kemarin ada case juga saya dengar ada beberapa tim yang nggak bisa lanjut pekerjaan karena belum vaksinasi booster. Jadi ini kan mungkin sangat merugikan dari sisi waktu ya. Jadi rekan-rekan yang belum bisa masuk ke area G ini harus menunggu tim yang lainnya untuk membackup. Jadi untuk ya sebagai buat kesehatan teman-teman juga sekaligus agar mempercepat pekerjaan, ini mungkin dibantu mencari vaksinasi booster. Bisa di wilayah masing-masing atau mungkin ya di area masing-masing gitu yang paling terdekat. Itu ya untuk vaksinasi booster. Nah, untuk mitranya ini semua sama ya Mas? Dari AMC ya? Iya, Mbak, tim AMC semua ini, Mbak. AMC semua ya.
Iya, terkait Oke, dengan booster tadi, itu ya. tim ini bulan lalu juga saya sudah pastikan untuk sudah melakukan booster semua karena memang ketentuan dari beberapa GI benar tadi yang Mbak Rika bilang itu PT Cawang itu ketat untuk ini ya akses masuknya harus memang sudah booster. Jadi ini sebagian besar tim sudah melaksanakan booster hampir seluruhnya. Ini sudah seluruhnya kalau nggak salah, tinggal mungkin kalau ini dari sisi drivernya saja yang belum. Kalau yang lain tim pelaksana, pengawas, dan pelaksana pekerjaan itu sudah semua booster. Oke, baik. Alhamdulillah berarti ya sudah eh, vaksinasi booster semua, karena saya info juga eh, kebetulan saya mencari di beberapa daerah ini sudah nggak ada gitu ketersediaannya sudah menipis sekali karena memang masa expired date yang bersamaan gitu untuk vaksinasi booster di seluruh Indonesia. Makanya alhamdulillah kalau misalnya rekan-rekan sudah vaksinasi booster terlebih dahulu, karena memang sekarang ini sudah cukup sulit menemukan vaksinasi booster. Mungkin itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan teman-teman semuanya? Mbak Rika, izin Ya, bertanya, Mbak Rika. Mas. Saya mau menanyakan terkait ini ya, apa kan Econ Plus saat ini sudah bergabung dalam holding PLN ya, sebagai subholdingnya PLN, menjadi namanya PLN Econ Plus. Nah, terkait K3 sendiri, apakah ada penyesuaian? Mengingat kan kemarin kita kan organisasi K3 kita kan memang berdiri sendiri ya di luar K3-nya PLN. Nah, setelah adanya perubahan status ya, perubahan status perusahaan ini, apakah ada semacam engagement dari K3-nya PLN terhadap tim K3-nya kita, lalu apakah ada perubahan standar yang mungkin menyesuaikan gitulah, yang tadinya kita secara K3 kan inilah dianggap eksternal lah oleh PLN. Nah, sekarang ketika kita sudah menjadi subholding, apakah ada semacam engagement atau perubahan peraturan sendiri gitu, Mbak? Oke, baik. Terima kasih, Mas Aji. Mungkin untuk sampai saat ini ya, belum ada sih engagement itu terkait K3, tapi kami masih sering berkoordinasi mungkin untuk beberapa SOP terkait kerjaan aja untuk menyesuaikan aturan yang ada di PLN dan juga aturan K3 dari Icon Plus gitu. Tapi untuk secara resmi gitu ya, untuk holding subholding ini belum kita ini sih Mas, belum ada info untuk engagementnya untuk Icon dan juga dari PLN sendiri. Mungkin nanti kita akan follow up sih. Sejauh ini sih masih dianggapnya ya sebagai anak perusahaannya aja gitu. Jadi makanya kita masih ikut SMS-nya untuk setiap tendernya di PLN gitu. Mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak Anggara? Itu Mas Kit. Ini mungkin ada Pak Anggara, ada tambahan. Jadi tadi Mas Aji itu menanyakan mengenai jadi untuk saat ini kan ada holding dan subholding dari PLN. Nah, tapi selama ini kan kita dianggapnya sebagai eksternal gitu dari PLN dalam sisi pekerjaan. Nah, ini sudah ada engagement belum dari K3 PLN ke K3 Icon?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Pagi. Waalaikumsalam, pagi-pagi. Sorry, tadi lagi ada PDP. Ya, mengenai holding dan subholding dari teman-teman PLN pusat belum ada arahan apapun terkait lain koordinasi dari fungsi K3. Tetapi saya mau menjelaskan dikit nih, kalau dari fungsi kontraktor safety management, kita itu akan selalu diposisikan sebagai kontraktor. Jika kita sebagai pelaksana pekerjaan atau yang ditugaskan oleh PLN sebagai pelaksana pekerjaan. Standarisasi dari PLN sudah dikeluarkan. Standarisasi yang disebut dengan CSMS, Kontraktor Safety Management System. Nah, ini tanpa ada holding dan subholding pun PLN sudah menyamakan kita semua. PLN Icon Plus maupun IP maupun PJB yang sekarang juga menjadi subholding itu akan diposisikan sebagai kontraktor. Karena standarisasi CSMS sudah jelas. Kita harus melewati standar-standar K3 yang dipersyaratkan secara internasional oleh PLN. Begitupun dengan kontraktor-kontraktor eksternal. Jadi mau kontraktor eksternal, mau subholding, itu pasti akan disamakan. Tidak akan ada perbedaannya. Jadi kita harus mengikuti satu standar CSMS yang sudah diterapkan, yang perdirnya sudah keluar oleh PLN. Dari itu, secara parsial, kita coba bantu teman-teman semua yang mempunyai proyek-proyek dengan PLN, pastinya kita akan support dan ikut dalam satu assessment CSMS oleh PLN manapun. Dan CSMS ini bukan hanya dikeluarkan oleh PLN Pusat. Kebijakannya dikeluarkan oleh PLN Pusat, tetapi dilaksanakan oleh seluruh unit PLN di seluruh Indonesia. Dan ini tidak sekali saja. Jadi kalau nanti teman-teman ada proyek di UID Jakarta Raya atau UIW Sumatera Bagian Utara, nah mereka akan membesarkan itu semua kepada kita Icon dan akan menyamakan bahwa kita semua sebagai kontraktor. Jadi mungkin itu dari saya. Kalau untuk lain koordinasi belum ada arahan apapun antara holding dan subholding, tetapi kalau dari sisi lain bisnis kita tetap akan disamakan dengan kontraktor eksternal lainnya. Jika ingin mengikuti pengadaan, kita ingin mendapatkan pekerjaan atau penugasan dari PLN, tentunya kita harus melewati dulu asesmen disebut dengan CSMS. Dan teman-teman bisa koordinasi dengan tim kami. Jika memang dibutuhkan poin-poin apa saja yang harus kita support untuk kita mendapatkan secara administrasi pada akhirnya satu sertifikat dari PLN setempat yang mempersyaratkan disebut dengan sertifikat CSMS. Itu rekan-rekan semua. Ada pertanyaan lagi monggo kalau belum jelas. Cukup jelas, Mas Anggara. Jos. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi? Teman-teman ini Basecamp dari Akmal, Aji, Bang Daus, Bayu, ada pertanyaan nggak yang berada di Basecampnya masing-masing? Pak, saya mau diskusi aja ya perihal pekerjaan di dalam ruangan ini. Kan kebijakan setiap gardu induk itu beda-beda ya. Ada beberapa gardu induk itu yang menyarankan untuk tidak menggunakan alas kaki ya, termasuk safety shoes itu. Dan ketika kita sedang pekerjaan di rectifier itu kan cenderung berbahaya ya, keselamatan kerjanya. Tapi itu harus tetap kita laksanakan karena peraturan dari gardu induk itu sendiri. Tapi tindakan kita dan saya sebagai penanggung jawab K3 itu ya tetap saya fokuskan ke nomor 1 untuk keselamatan kerjanya. Walaupun tidak menggunakan safety shoes itu, gimana supaya pekerjaan berjalan dengan aman dan aman. Itu sekiranya ada solusi lain atau gimana dari Mbak Rika atau Pak Rudi
untuk pekerjaan yang mungkin saya alami gitu. Terima kasih. Sebentar Pak, mungkin ada tambahan juga dari saya Pak. Mungkin sejalan juga dengan Mas Aji, karena beberapa kasus saya juga menemukan di ruangan PLC lah misalkan, itu ada beberapa unsafe condition yang misalkan plat besi penutup kabel-kabel di bawah itu tidak tertutup rapat atau ada posisi sudutnya yang terangkat gitu. Dan kebetulan juga di lokasi itu yang tidak disarankan untuk menggunakan alas kaki gitu. Nah, itu bagaimana solusinya? Baik, Terima kasih atas pertanyaannya Mas Aji dan juga Mas Akmal. Sepertinya pernah dibahas juga sebelumnya terkait penggunaan alas kaki yang mungkin untuk pekerjaan di outdoor ya, yang mungkin tidak diperbolehkan untuk beberapa GI. Nah, sebenarnya untuk penggunaan safety shoes sendiri, ini kan yang pertama untuk melindungi kaki dari benda-benda kejatuhan dari atas. Dan juga mungkin ada lantai-lantai kerja yang terbuka, atau mungkin yang akan mengancam kaki gitu ya. Kalau untuk kebijakan tidak boleh memakai safety shoes ini memang kan sudah aturan dari GI sendiri ya. Jadi mungkin belum bisa kita rubah itu. Nah, dari sisi rekan-rekan mungkin yang pertama dari pengawas K3 itu berarti menggunakan cara sebagai identifikasi bahaya terlebih dahulu. Jadi semuanya ini dilihat dari sisi lantai kerja, kira-kira ada yang akan mengancam kaki rekan-rekan atau enggak. Nah, setelah dari itu berarti kan sudah bisa diketahui ya bahaya-bahaya kerja atau lantai-lantai mana yang memang berbahaya. Nah, ini diinfokan kepada timnya agar bisa lebih berhati-hati lagi untuk lantai kerja yang terbuka itu. Misalnya mungkin ini aspek untuk lantai kerja yang terbuka. Nah, terus juga penggunaan kaos kaki ini juga mungkin tidak sebaik perlindungan dari safety shoes, tapi setidaknya rekan-rekan ini ada alas gitu untuk sebelum langsung terkena kulit itu. Jadi kita sarankan untuk memakai kaos kaki. Nah, tadi yang pertama untuk identifikasi bahaya terlebih dahulu dari pengawas K3, lalu yang kedua penggunaan kaos kaki sebagai alas kaki, lalu juga menghindari hal-hal yang benda-benda yang ditaruh dari atas ya, agar tidak ada kejatuhan benda dari atas. Jadi mungkin material-material atau tools yang harus ditaruh di atas, ada pekerjaan mungkinnya di railing yang atas gitu. Jangan menaruh seperti obeng dan lain sebagainya itu di atas, agar tidak ada kejatuhan benda dari atas. Nah, mungkin itu kalau dari saya. Ada tambahan lainnya mungkin? Mungkin menambahkan aja ya Mbak, untuk pekerjaan kita ini selama ini ya, yang saya temukan, saya dan tim saya temukan sendiri sih kebanyakan dari unsafe condition-nya aja. Kalau dari unsafe action-nya saya rasa sih sudah aman dan sudah terbukti selama ini, dan mudah-mudahan kedepannya juga akan terus seperti ini dan lebih baik lagi. Mungkin itu aja sih Mbak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Mas Aji. Mas Ya, Rudi, sedikit tambahan Mbak Rika nih. Ya, benar sih yang dibilang teman-teman tadi, memang beberapa kondisi GI kita memang tidak bisa memaksakan juga karena itu aturan dari
masing-masing GI-nya yang ada yang disuruh lepas sepatu, ada yang enggak gitu kan. Tapi kalau kita ingat lagi nih teman-teman AMC nih, di JSA saat kita melakukan pengajuan pekerjaan itu kalau dibaca baik-baik di situ sebenarnya kita sudah melakukan identifikasi bahwa sebelum melakukan pekerjaan tim itu memastikan dulu kondisi lapangan kerjanya, baik lantai kerja maupun kondisi ruangan, atap dan sebagainya. Nah itu jika ada potensi bahaya di situ, misalkan ada genangan air atau memang apapun yang menghalangi dan berpotensi menghambat pekerjaan dan juga membahayakan, itu harap untuk melaporkan kepada operator atau supervisor GI. Jadi bagi tim ketika selesai melakukan identifikasi di lapangan ya, nanti tim tetap bisa melakukan pekerjaan dengan harapan ya kita sudah tahu gitu potensi bahayanya di lapangan apa saja. Dan setelah lakukan pekerjaan itu kalau bisa nanti diskusi juga dengan operator bahwa di sini terdapat area-area yang berpotensi bahaya. Misalkan tadi ada diceritakan Akmal ada yang lantai kerjanya tidak rata, nah itu bisa diinformasikan juga ke operator. Jadi untuk kedepannya nanti operator mungkin akan memperbaiki lokasi kerja tersebut biar lebih aman gitu. Jadi kalau kita nggak diskusi dengan operator juga, selamanya itu akan jadi potensi bahaya terus gitu. Jadi setelah identifikasi, kita juga bisa diskusi juga sama operator. Itu sih sarannya, sedikit aja. Baik, terima kasih Mas Rudi atas tambahannya. Jadi tadi ada beberapa hal ya yang mungkin bisa di-highlight untuk leader atau pengawas K3 yang hari ini hadir terkait penggunaan safety shoes gitu ya, yang tidak diizinkan untuk pekerjaan di indoor. Jadi mungkin memang kalau di K3 apabila kita tidak bisa menghilangkan ya bahaya tersebut, tidak bisa kita eliminasi gitu, tapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan lainnya gitu. Salah satunya adalah mengidentifikasi bahaya terlebih dahulu dan juga betul mengkomunikasikan bahaya yang ada terhadap kepada mungkin rekan-rekan dari GI tersebut yang mungkin lebih memahami bagaimana lingkungan pekerjaan di sana, seperti lantai kerja, lalu juga hal-hal terkait bahaya lainnya gitu yang mungkin memang rekan-rekan ini temukan. Jadi didiskusikan agar bahaya ini bisa dibantu untuk diselesaikan atau mungkin diminimalisir gitu dari teman-teman GI area yang ada di sana. Oke. Mungkin mudah-mudahan bisa membantu ya Mas Aji, Mas Akmal, dan rekan-rekan semuanya. Baik, Mbak. Oke, ada lagi mungkin dari yang lainnya? Mbak Rika, sedikit tambahan lagi Mbak. Tadi kan Mbak Rika sudah memberikan penjelasan tuh tentang 5R tuh. Nah mungkin teman-teman di sini ya banyak yang baru tahu juga terkait dengan 5R ini. Bahwa 5R sebenarnya mendukung juga untuk pelaksanaan K3 ya, dengan kondisi yang 5R itu harapannya pekerjaan kita jadi lebih aman gitu kan dan lebih produktif. Dan walaupun ini belum bisa mungkin diterapkan di seluruh lokasi kerja kita karena memang tadi areanya itu peraturannya beda-beda gitu kan masing-masing GI. Tapi teman-teman bisa mulai menerapkan ini mungkin dari base camp masing-masing. Bahwa di setiap base camp nanti untuk melakukan pemeriksaan peralatan kerja itu lebih mudah dan lebih gampang gitu ya. Kita mulai mencoba menerapkan 5R dari base camp dulu. Harapannya dengan terbiasa itu di base camp kita sudah rapi, sudah tertata semua, dan sudah rutin melaksanakan, nanti harapannya saat melakukan pekerjaan di lapangan, kita juga punya prinsip 5R sendiri. Gitu. Begitulah teman-temannya. Ya, betul. Jadi 5R atau 5S sendiri sih sebenarnya tidak harus di lingkungan kerja ya, tapi Basecamp juga gitu, karena kan mungkin Basecamp sendiri untuk menaruh
material-material, tools-tools, dan juga APD-nya teman-teman gitu ya, memang harus dipelihara dan juga diberikan perawatan gitu ya tentunya. Ya mungkin kalau nggak ada lagi dari rekan-rekan semuanya, dari Mas Ajib, Mas Heriat mungkin ada yang ingin disampaikan? Dari saya cukup, Mbak. Baik, terima kasih Mas Herdian Moko sudah memfasilitasi kami ya dengan teman-teman hari ini. Mudah-mudahan ilmu dan insight yang kita diskusikan hari ini tidak berhenti di pengawas K3 atau leader, tapi bisa dibagikan juga kepada teman-teman yang lainnya gitu ya, mungkin anggota tim yang lainnya. Itu saja mungkin bisa kita cukupkan mungkin ya ke pertemuan. Butuh dokumentasi nggak, Mbak? Sudah ada, Mas. Sudah ya? Udah cukup ya? Ya, Oke. nanti mungkin saya share ya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Di agenda safety patrol mungkin akan diinfokan kembali. Semoga seluruh tim dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam setiap pekerjaan. Yang terakhir dari Pak Anggara, ada yang ingin disampaikan, Pak? Baik, rekan-rekan semua, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan SBU, Mas Aji, Mas Uji, untuk memfasilitasi. Kami harapkan teman-teman semua konsisten melakukan safety briefing tanpa ada kami atau teman-teman SBU yang mendampingi, khususnya rekan-rekan mitra dalam setiap pekerjaan. Ada atau tidak ada, atau belum ada pekerjaan, khususnya untuk pemeliharaan ataupun gangguan. Jangan sampai ya ada gangguan. Tetap lakukan koordinasi, khususnya koordinasi kepada aset owner. Prosedur adalah sebuah standar, 5M dan lain sebagainya, 5S. Tetapi kita semua tetap mengikuti apa yang menjadi aturan aset owner atau PLN. Jika memang dirasa ada aturan-aturan yang memang harus kita lakukan, kita dipersyaratkan kepada kita sebagai pelaksana, ikuti aturan itu. Karena mereka lebih tahu apa yang menjadi faktor-faktor yang sangat membahayakan kita semua. Apalagi kalau teman-teman semua nanti akan bekerja di objek vital nasional atau GIGI. Tentunya pengawas K3 mereka akan lebih tahu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keamanan mereka dan kita semua. Lalu yang terakhir, rekan-rekan semua, terima kasih juga sudah konsisten dan terus tingkatkan awareness kita, khususnya teman-teman di lapangan yang masih memang harus kita dorong. Terus kita ingatkan, jangan bosan mengingatkan. Dan teman-teman juga jangan bosan diingatkan gitu ya. Karena K3 ini tentang budaya, awareness-nya kita gitu. Bagaimana kita aware terhadap keselamatan kesehatan kerja. Tentunya teman-teman semua lebih tahu resiko apa yang terjadi di lapangan daripada kami yang ada di kantor, dan kami memang jarang melakukan offline safety patrol. Paling tidak ketemu teman-teman dalam satu siklus 2 bulan ke depan baru ketemu lagi dengan Mas Aji gitu kan. Nah, maka dari itu mohon tingkatkan lagi awareness-nya, saling mengingatkan dan jangan bosan diingat untuk keselamatan kita semua. Itu saja dari saya. Terima kasih rekan-rekan semua, tetap semangat. Salam sehat selalu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam pagi. Baik, terima kasih atas tambahan arahannya Kak Anggara. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sudah menyempatkan hari ini untuk kita diskusi gitu ya, dan juga reminder kembali mengenai K3 ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa diterapkan kita nanti bekerja di lapangan maupun mungkin di basecamp-nya masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Saya izin tutup mungkin ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Sama-sama Mbak Tika.